hotel tersebut. Tapi kan saya bingung, kenapa Anda mau keluar, kerjaan lagi susah. Nangis, saya sudah share di sosmed. Habis saya share, digerebek tuh hotelnya. Hasilnya apa? Tidak ditemukan hal-hal yang diberitakan sama Ustadz Yusuf Mansur. Kesaksiannya ada. Saya tanya, kenapa Anda pengen keluar? Dia bilang, saya kerasanya kayak nipu umat, Ustadz. Kerasanya kayak nipu orang-orang. Apa? Ini belum saya makan buburnya nih. Coba ngomongnya setelah makan. Ini belum saya makan. Saya udah curiga, jangan-jangan haram nih. Bener dia bilang, Ustadz, itu logo doang. Loh, kan kalau kita inspeksi kan telepon dulu. Kalau telepon dulu mah semua juga beres, Pak. Ketika jadi berita, lalu keluarlah si pengusahanya, nggak bener itu berita. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita di balik layar lagi ya. Karena ya biar ganti-ganti suasana. Ada kata-kata menarik dari Yusuf Mansur ini yang paling ya menurut saya terngiang gitu, soal ya babi bikin enak. Nah, saya berpikir bagaimana Yusuf Mansur tahu gitu ya. Kalau cuma sekedar dari berita atau misalkan dari media sosial atau dari orang, saya rasa banyak hal yang lebih enak daripada itu gitu. Misalkan seperti ya minyak dari bunga matahari itu juga enak juga. Terus ya banyak lah, ada zaitun dan lain-lain, itu lebih enak. Nah, yang pastinya adalah Yusuf Mansur ini mungkin orang yang pede gitu, percaya diri dengan segala kemampuan dia untuk membuat orang lain percaya gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Contohnya misalkan hal yang paling terngiang juga buat saya, Pak Jokowi itu mau jadi satpam Paitren kalau dia nggak dicalonkan jadi presiden. Itu ibaratnya seperti itu ya. Itu kata-katanya kurang lebih seperti itu. Dia nggak merasa rugi gitu Pak Jokowinya. Itu kan kata-kata yang terlalu kepedean dan itu bisa jadi fitnah sih sebenarnya. Cuma saya yakin Pak Jokowi nggak akan menuntut itu karena ya kurang kerjaan. Cuma buat saya pribadi, dari video yang akan saya tampilkan ini adalah video yang menurut saya agak aneh gitu ya. Agak aneh saya katakan seperti itu karena apa? Misalkan hotel untuk sebuah masakan makan pagi, saya itu sering sekali ke hotel, perlu saya jelaskan. Saya sering sekali ke hotel dan sebulan bisa beberapa kali karena ya alasan pekerjaan tentunya. Jadi orang kitchen itu nggak akan keluar kalau memang tenaga kerja di luar itu nggak mencukupi. Artinya orang kitchen itu biasanya cuma masak, dan yang mengambil barang dan mengeluarkan barang biasanya ya ada khusus bagian itu gitu ya. Orang kitchen nggak keluar. Terus kemudian kalaupun orang kitchen keluar itu cuma memeriksa bagian apa yang dia sediakan. Artinya orang kitchen sendiri pun punya bagian masing-masing, ada bagian ini, ada bagian itu gitu ya. Nah, terus kemudian kita berpikir bagaimana konsep atau prinsip-prinsip daripada yang namanya hotel itu kalau misalkan dia memberikan prasmanan pagi-pagi, itu adalah penyediaan yang sudah diplot. Artinya ya kita prinsipnya kalau misalkan saya sebagai pihak hotel ya prinsipnya uang segitu ya udah keluar, karena itu bagian kitchen itu bisa dari kitchen itu catering sendiri, bisa bagian perusahaan outsourcing itu sendiri. Jadi hotel ya nggak mikirin lagi gitu. Apalagi kelas-kelas hotel yang misalkan kayak budget itu semuanya udah dikelola masing-masing bagiannya. Kalau itu hotel yang bintang 5, saya rasa terlalu murahan kalau pakai minyak babi. Artinya minyak babi itu ya terlalu apa ya? Kalau misalkan saya bukan tahu masalah rasa minyak babi itu gimana enggak, tapi kalau minyak babi dalam rating untuk sebuah hotel bintang 5 ke atas itu nggak masuk list gitu ya. Jadi nggak ada bobotnya gitu. Jadi kalau bintang 5 ke atas itu pasti menggunakan minyak yang super gitu ya. Zaitun lah gitu ya, atau misalkan bunga matahari lah, itu juga bunga matahari kan lebih di bawah zaitun.
atau ya virgin oil dan lain-lain kayak gitu ya. Cuma yang kelas premiumnya. Nah, selain itu, Yusuf Mansur itu kalau misalkan cerita tentang kepada jamaahnya, seolah dia itu orang yang paling merasa tahu dan orang yang paling merasa hebat. Buktinya apa? Ya dia menceritakan bahwasanya dia mau ya mungkin pasukan dia itu yang suka ngumpulin investasi dari orang-orang kecil itu mau buka maskapai. Sedangkan aturan investasi itu kan sudah sangat diatur dengan ketat agar orang-orang kecil ini nggak ketipu gitu. Dan saya tahu sebenarnya Yusuf Mansur membanggakan dirinya itu pada saat itu ya, sebelum ramai sekarang. Itu karena Yusuf Mansur ingin selalu merasa dirinya itu diingat sebagai orang sukses. Kenapa? Kalau dia diingat sebagai seorang sukses, kalau dia mendapatkan uang dari sedekah-sedekah itu, orang lain tidak mempertanyakan. Kenapa? Ya penting. Karena Yusuf Mansur awalnya itu sama sekali tidak punya modal untuk berinvestasi di warung steak itulah. Kenapa? Sebabnya dia selalu menceritakan tentang saya dulu seperti ini, saya dulu seperti ini, saya dulu seperti ini, atau misalkan saya bisa seperti ini, saya bisa seperti ini. Itu cuma sekedar menceritakan bahwasanya dirinya hebat, dia punya warung steak yang bisa menghasilkan banyak, dan agar orang lain tidak mencari alasan atau misalnya mencari-cari celah. Yusuf Mansur itu uang modal warung steaknya dari mana? Seperti itu kurang lebih. Teman-teman bisa lihat langsung videonya ya teman-teman. Yuk, check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ustadz, alhamdulillah nih ketemu Ustadz di sini pagi-pagi. Minta doanya dong, gitu. Kira-kira apa permintaan doa dari seorang karyawan hotel? Apa kira-kira permintaannya? Naik pangkat, bagus karir, naik gaji. Betul ya? Saya pikir itu permintaannya. Ternyata tidak. Mereka meminta supaya mereka dimudahkan berhenti dari hotel itu. Bayangin coba. Di luar dugaan saya, mereka minta didoakan supaya dimudahkan berhenti. Kenapa? Pak, di tempat-tempat, beberapa tempat yang lain di industri bisnis, kalau kita keluar bayar Pak. Bayar. Mereka sudah bikin perjanjian sedemikian rupa. Di perbankan, di perhotelan, di industri maskapai penerbangan, lo kalau keluar bayar. Enak aja lo. Emangnya bukan investasi tuh perusahaan mendidik Anda, memberikan tambahan-tambahan skill. Nah kan nggak gampang bagi sebagian orang. Saya ngeluarin teman saya, Mas Unang, dari bank tempat dia kerja dengan izin Allah, 150 juta bayarnya. Jadi buat orang-orang kecil nggak sederhana kalau harus mulangin biaya pendidikan. Jadi wajar ketika kemudian dia minta doa agar dimudahkan keluar dari hotel tersebut. Tapi kan saya bingung, kenapa Anda mau keluar? Kerjaan lagi susah. Nangis. Saya sudah share di Sokmed. Habis saya share digerebek tuh hotelnya. Hasilnya apa? Tidak ditemukan hal-hal yang diberitakan sama Ustadz Yusuf Mansur. Kesaksiannya ada. Saya tanya kenapa Anda pengen keluar? Dia bilang saya kerasanya kayak nipu umat Ustaz. Kerasanya kayak nipu orang-orang. Apa? Ini belum saya makan buburnya nih. Coba ngomongnya setelah makan. Ini belum saya makan. Saya udah curiga jangan-jangan haram nih. Bener dia bilang. Ustaz itu logo doang. Loh, kan kalau kita inspeksi kan telepon dulu. Kalau telepon dulu mah semua juga beres Pak. Ketika jadi berita lalu keluarlah si pengusahanya, nggak bener itu berita, coba aja datang. Iya Pak pasti diberesin. Memang babi itu bikin enak. Iya betul Pak. Loh kita harus masuk industri perhotelan untuk ngejaga yang begitu-gitu. Saya bilang sama mereka, bahkan bubur ini haram. Dia nggak jawab, tapi air matanya sudah menunjukkan itu. Gila, bubur aja pakai penyedap yang dari babi. Itu hotel yang kemudian saya tanya. Waktu pas di depan saya tanya, bos, ada yang haram nggak? Wah ada Pak, kita sertifikasi MUI. Oh iya, makasih ya. Habis itu langsung saya berdiri, saya datangin, saya tunjuk. Dia bilang, ngomong yang bener loh. Tadi gua tanya lo katanya halal semua. Sekarang ada yang haram. Enggak Pak, enggak.
Ngaku gue tempeleng lo. Yang bener lo ngomong. Ayo jawab, ini makanan ada yang halal, tapi ada juga yang haram, atau halal semua atau haram semua. Peringatan tuh orang, kulitnya beda. Kulitnya beda. Nggak ngomong sara sih, tapi beda kulitnya. Pengen saya tabokin aja tuh. Yang bener lo. Lihat tuh, pada jilbab semua lo, dosa lo, gila lo. Nah sekarang Anda tidak mau masuk industri perhotelan, yo salah. Salah besar. Masuk. Supaya bisa menyajikan yang halal, kamar yang bersih, lagi suci, yang spraynya tidak pernah dipakai berzina, yang kamarnya tidak dipakai untuk nenggak minum, yang tamu-tamu kalau ke situ sholat duha, kalau di tengah malam sholatul lail. Itu lah, pengetahuan membangun hotel nggak punya, sampai kemudian saya berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika saya berinteraksi dengan Al-Quran, pengalaman puluhan tahun orang-orang lalu bisa bikin hotel, dipersingkat oleh Allah, saya hanya 2 tahun saja. Sekarang saya bisa ngegambar, bisa memimpin satu pasukan dari mulai 0 sampai eksekusi, dari perizinan sampai kemudian opening. Dari mana pengetahuan itu? Yuwafiqhu. Nanti urusannya Ustaz Syihab. Saya ngerasa nih sebentar lagi nih insya Allah kita akan masuk industri maskapai penerbangan. Sebentar lagi. Betul Pak. Saya sudah mengawali tahun 2008 toh. Saya beli pesawat tahun 2008. Pesawat pertama saya beli tahun 2008. Helikopter 2 biji. Pak Wakil Bupati nggak punya. Saya punya. Ya, 2008 saya beli pesawat helikopter 2 lengkap dengan remote-nya. Lengkap dengan remote-nya. No. It's not joking. It was not a joke. Itu bukannya candaan. No, it was a beginning. Itu adalah permulaan. Permulaan apa? Permulaan membangun impian, membangun dream. Karena saya bawa tuh helikopternya ke ibu saya. Bu, doain biar jadi helikopter beneran. Ibu saya pegang helikopter, lalu dia membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah anak ibu bakal punya maskapai penerbangan. Gitu. Ngapain Ustadz? Lo ngapain lagi? Ente kalau naik pesawat Batik Air, ngelihat salah nggak ngelihat salah. Apalagi saya duduknya di depan terus, kelihatan terus. Belahannya Masya Allah. Dada yang terbuka, Allahu Akbar. Betul Pak. Pakai Garuda yang aman, karena pramugarinya tua-tua. Aman Pak. Tapi kalau naik Batik, naik Lion, belahannya Allah, 1 juz bisa hilang itu. Mau baca alif lam ro jadi alif lam qaf itu ntar meleset. Kalau duduk sama istri saya awalnya bukan berdoa tapi tausiah. Jaga mata gitu ya. Jadi kalau naik pesawat sama istri saya, naik Batik Air, naik Lion, naik Sriwijaya, jaga mata, kecelakaan nanti gitu kan. Bukan doa tapi tausiah. Loh, kalau kemudian maskapai penerbangannya punya seorang penghafal Quran, begini. Pilotnya kita perintahkan sebelum berangkat khataman Quran dulu. Kepada semua penumpang sebelum kita berangkat ke Bandara Adi Sucipto, mari kita baca surat Al-Baqarah. Kan mantap itu. Di perjalanan dia memperdengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan dari suara tape, dari MP4, dari USB, dari CD, bukan, tapi dari suara sang pilot. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu begitu dia mau nabrak gunung, gunungnya Allah perintahkan menunduk.
Oh, keren. Kata gunung, ini ada pesawat mau nabrak, tapi dikemudikan oleh seorang penghafal Quran. Mari kita turunkan diri kita, kita tundukkan diri kita menghormati penghafal Quran. Nunduk, sat, bus. Wah, luar biasa, mantap. Bagaimana visi saya? Vision itu dreams. Bagaimana vision saya ketika saya menarget bismillah, saya pengen punya maskapai penerbangan. Bab yang itu nggak saya urusin, yang saya urusin hafalan Quran aja. Ntar gue nyampe, nggak percaya. Setelah saya bangun mimpinya, insya Allah kita bakal punya Yusuf Air, Daku Air, Is Air, turunnya di Tawangmangu, di Gunung Lawu. Iya, Karima Air, kan keren itu. Wow, keren. Karanganyar Air. Oh, Lawu Air udah ada.